الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد. Muhammad sholawat kalau disebutkan nama Nabi. Kalau nggak mau sholawat namanya orang apa? Bakhil atau pelit atau pelit mati kor kalau sini korek atau korek bukan korek bukan. Habis Nabi kata al-bakhil man dzuqirtu 'indahu fala yusalli 'alaihi. Al-bakhil pakai alif dan lam, al-bakhil wa 'urifa bil alif wal lam ala ma'na annahu al-bakhil kamil bil bukhl. Diberikan ta'rif dengan alif dan lam menunjukkan betul-betul sempurna kepelitannya, matinya sempurna. Na'udzubillah min. Kalau disebutkan nama Nabi kalau mau salawat, kalau Allah sendiri bersalawat, ya Allah sendiri bersalawat, tambah malaikat bersalawat. Sallu ala Nabi. Kita sebagai umat Habibina Muhammad SAW banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila disebutkan nama Nabi, kita bersalawat kepada Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa syafi'na wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالعمل الصالح فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال حبيب عبد الله بن حداد رضي الله عنه وارضاه وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمع. صلوا على النبي. وعمرك رأس مالك وعليه أصل تجارتك وبه وصولك إلى نعيم الأبد في جواله تعالى. فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها فإذا فات فلا عود له. الله الله الله. Para habaib yang dihormati Duli Habibina Sallam, para alim ulama, warathah anbiya, hadirin hadirat umat Habibina Muhammad Sallam. Mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadah kita, ya Allah. Diberikan ilmu yang bermanfaat, diampuni dosa-dosa kita, diberi rezeki yang halal yang berkah, panjang umur di taatillah, yang sakit diberi sehat wal afiat. Akhir hayat kita insyaallah semua dapat husnul husnul ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah wal mautu adin an qarib kullu lahum minhu nasib ya Allah biha ya Allah biha ya
pimpinan majelis yang kita adakan di tempat yang mulia ini ada Allah Al-Habib Muhammad bin Tahir bin Umar Al-Haddad radhi hafizahullah wa ta'ala hayati, saudara beliau Al-Muhtaram Al-Habib Alwi Al-Haddad, Al-Habib Ali Al-Haddad, Al-Habib Husain Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad, semuanya juga tamu kita Al-Muhtaram Ziyad hafizahullah hayati, insyaallah hadirin hadar semuanya juga yang bersama kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Kardi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Dubarka, hadirin hadirat para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah, dapat senang dunia akhirat, negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Senang dunia, senang akhirat, dan di mati insyaallah selalu panjang, semua dapat husnul khatimah. Akhir kata kita, kalimat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk dalam jannah. Mudah-mudahan Habibina Muhammad SAW memimpin kita ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Habibina Muhammad hadir ketika kita meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Habibina SAW sampai masuk dalam surga Allah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus bersama Habibina Muhammad SAW usulnya wa furahim wal hadir wal hadirat wal muslimat. Amin ya rabbal. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, majlis ini diadakan di malam hari baca burdah tadi yang sangat mulia, pujian-pujian kepada baginda Habibina SAW. Jumi'al khairu kulluhu bil-lail, dikumpulkan semua kebaikan di malam hari. Ma'uqidat liwaliyin wilayatun illa bil-lail, tidak jadikan seorang wali min awliyaillah kecuali di malam hari. Malam istimewa, malam hari nuzul Quran terjadi malam hari, betul-betul. Lailatul Qadar di malam hari, betul-betul. Isra Mi'raj baginda di malam hari, dan banyak kejadian-kejadian terjadi di malam hari. Alhamdulillah, majlis ini diadakan di malam hari. Masya Allah. Insya Allah semua kebaikan kita dapat. Amin. Apa penting ya kita ngaji. Kalau nggak ngaji nggak ngerti. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun la tuqbalu. Orang yang nggak punya ilmu, ibadahnya nggak diterima. Jangan kalau ibadah modal nekat. Ini kadang-kadang muncul modal nekat, Pak. Ibadah caranya ikuti Nabi SAW. Sampai Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Kalau kita salat ikuti Nabi SAW. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian, ikuti Nabi. Kita kerjakan salat ikuti Nabi, kita berpuasa ikuti Nabi, kita haji ikuti Nabi. Demikian juga ibadah-ibadah lainnya Nabi ikuti Nabi SAW. Kita belajar kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dalam burdah yang tadi kita baca, seorang ya Allah wali min awliyaillah, beliau juga namanya Muhammad karena beliau cinta dengan Habib SAW. Sampai disebutkan dalam kitab burdah, fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidimami ya Rabbi bil Mustafa.
Alhamdulillah. Imam Busiri, Masya Allah, cintanya dengan Habibina luar biasa. Beliau bangga nama beliau dengan nama Muhammad. Fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalq bi dhimmami. Nama beliau namanya Muhammad. Al-Imam Busiri Al-Syekh Muhammad Al-Busiri. Beliau begini juga Imam Ghazali. Ya, Al-Imam Ghazali namanya siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi para wali-wali Allah yang namanya Muhammad. Maka dianjurkan kalau kita punya anak kasih salah satunya nama Muhammad, jangan sampai ketinggalan. Paham? Ngantuk kali ya. Masa minta kopi supaya semangat Pak. Jangan ngantuk ya Allah. Kalau mau tidur bukan di majlis taklim di rumah, di kamar sana tidur. Masa majlis taklim tidur? Ini kadang-kadang khotib Jumat ya Allah hadir khutbah tapi tidur. Ada nggak itu? Cuma tanyakan kepada khutbah tahu mereka. Bulan tidur, bulan bonjol, tangan jadi cakar, kaki bonjol, cendera lagi, nutup di bawah belakang, orang yang gemuk, orang besar, tangga, dan lain sebagainya. Masya Allah, kalau mau tidur di rumah, di kamar, bukan di majlis taklim. Majlis semangat supaya kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting banget. Kalau kita mau ibadah harus ngerti cara ibadah. Jangan ibadah pada kira-kira saja. Kan dulu terjadi, Masya Allah, sampai di rumah saja, di masjid yang paling mulia, masjid yang dianjurkan kita melakukan masjid bukan rumah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW mengamalkan tentang masalah masjid. Sampai Nabi katakan, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian menyaksikan seseorang aktif masuk ke dalam masjid, saksikanlah bahwa dia masuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Masjid Baitullah. Nggak bisa kita etikaf di rumah, nggak bisa. Nggak bisa kita etikaf di kantor, nggak bisa. Nggak bisa kita etikaf di istana negara, nggak bisa. Tempat etikaf dalam masjid. Rumah saja, rumah serupah lo. Apa lo? Apa lo? Baru bahasnya baru pot pedeguk bahlul pedeguk pot beg tol yani pedeguk jadi Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Bisa kita etikaf dalam masjid, bukan di rumah. Tapi juga rumah saja gak apa. Masya Allah, sampai masjidnya dikunci. Ada yang gitu? Sholat Jumat gak boleh, sholat Jumat dulu. Sholat Jumat gak boleh, sholat duhur boleh. Ada yang gitu? Di sini begitu juga. Kalau ngaji gak ada. Ibadah kali ini. Ya Allah, sholat Jumat dilarang. Padahal afdalnya sholat yang paling afdal zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan Jumat. Yang paling afdal sholat Jumat. Ya idza nudira lis-salati min yaumil Jumat fas'au ila dzikrillah wa dharul bait. Dzalikum khairun in kuntum ta'lamun. Jumat wajib berjamaah dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat Muhammad sampai 40 orang. Kalau zuhur bisa kerjakan sendiri walaupun berjamaah, tapi dianjurkan sangat berjamaah. Asar bisa sendiri walaupun nggak berjamaah. Maghrib begitu, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau Jumat nggak bisa sendiri, mau sholat Jumat sendiri nggak bisa. Ya Allah, ya Allah, harus berjamaah sampai 40 orang minimal berjamaah. Masya Allah. Kira-kira sholat Jumat di mudah ya. Kampung situ kalau sholat Jumat berapa rakaat? Ini pada diem aja. Paham kali ya? Paham?
Ini kalau diem, kalau ada demo, repot nih. Takbir! Salam Nabi! Gitu. Jangan males. Nanti akhirnya naik teman. Bang. Ya Allah, semangat. Kalau hadir majlis taklim semangat. Kalau nonton TV silakan tidur. Ini nonton TV melek sampai TV-nya nonton. Masya Allah. Ada yang gitu? Masya Allah, Masya Allah. Jadi sholat Jumat berapa rakaat? 2. Duhur 4. 2 sama 4 banyakkan mana? 4. Masa sholat duhur boleh, sholat Jumat kagak boleh? Masya Allah. Bahlul, bedeguk. Makanya Pak RT ngaji, Pak RW ngaji, Pak Lurah, Pak Camat, rakyat, pejabat, laki, perempuan ngaji, hadir ngaji, habemah, minal mah, ilallah. Kemudian luar biasa orang ngaji, ngerti ilmu. Jangan merasa kuat ngaji, Masya Allah. Gimana mau ibadah? Akhirnya bilang sholat Jumat kalau boleh, sholat duhur aja. Padahal sholat duhur 4 rakaat, sholat Jumat banyak kan? Masya Allah, kecil paham 4 lebih banyak daripada 2. Ini Jumat nggak boleh duhur. Dan Jumat seminggu sekali. Sabtu nggak ada sholat Jumat. Ahad nggak ada sholat Jumat dulu. Senin nggak ada sholat Jumat. Selasa nggak ada sholat Jumat. Rabu, Kamis, tunggu Jumat lagi baru sholat Jumat. Dan 2 rakaat lebih nggak boleh sholat Jumat. Muncul sholat berjarak. Ada yang gitu? Ada yang gitu? Padahal orang mengerjakan sholat berjarak tengahnya ngomong yang keras. Sholat berjarak tengahnya setan. Yang keras dikit. Sholat berjarak tengahnya setan. Musuh kita, musuh manusia. Inna syaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u liyakunu min ashabis sa'ir. Setan musuh kalian. Kalau orang bersolat berjarak tengahnya, udah paham? Paham? Sampai masjid-masjid dicoret-coret, Masya Allah, dikasih palang, sholat berjarak, tapi sekarang nggak ada. Alhamdulillah. Dulu makanya semua ya Allah, rakyat pejabat biar sampai ngaji. Kalau nggak ngaji nggak ngerti. Masya sholat, coba ngerjakan sholat tutupin mulut, ditutupin mulut, tutupin hidung. Padahal kalau sholat jangan tutup hidung, jangan tutup mulut. Makruh hukumnya tutup mulut. Begitu merokok kagak tutup mulut. Ada kira-kira yang merokok pakai masker? Ada nggak? Rokok pada sudah ada gambar di leher bol. Ada nggak di sini leher bol? Bukan di sini nggak ada rokok, Masya Allah. Tapi gambar kan ada gambar leher bolong, Masya Allah. Merokok kagak ada, pakai masker. Begitu sholat pakai masker. Padahal dianjurkan sholat jangan pakai masker. Betul. Khatib Jumat muncul lagi suruh pakai masker. Ada khatib suruh pakai masker, terpaksa namanya pengurus aturan pakai masker. Apa setelahnya? Kapok. Kenapa? Ya ngap katanya. Masya Allah. Apa kata? Pastinya apa? Masya Allah. Kapok katanya. Masya Allah. Nah, kalau nggak pakai masker enak. Itu kan banyak tidur. Bagaimana pakai masker? Coba kayak contoh saja. Nggak pakai masker nih. Coba. Assalamualaikum. Kan enak dengar. Tapi kalau ditutup pakai masker, kira-kira jelas Pak.
Assalamualaikum. Kira siapa? Dulu Pak, dulu. Tapi ingat, jangan diulang lagi. Paham? Alhamdulillah. Makanya ya Allah, bahaya luar biasa, bodoh bahaya. Sampai Al-Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu warḍah beliau mengatakan, "Fal-jahlu ra'su syurur wal balaya kullaha fid dunya wal akhirah." Jahal, kebodohan itu ra'su syurur, pangkat dari segala kejelekan, musibah malapetaka bencana dunia maupun akhirat. Gara-gara tahu jahal, bodoh, tol, udah seterusnya. Masya Allah, ini bahaya luar biasa. Ada seorang bertanya kepada Al-Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu. Pertanyaan ini barangkali banyak terkena kepada kita masing-masing. Apa pertanyaan? Ya Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, ma dawa'u man yatadhaqqaru al-khairat wa yamilu ila syahawat ma hubbihi li khair ahlihi wa bughdhihi li syarr ahlihi. Wahai Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, apa kiranya obatnya orang yang malas dalam ibadah kepada Allah, condong dalam perbuatan maksiat, padahal senang dengan perbuatan baik, benci dengan maksiat, tapi malas dalam ibadah kepada Allah. Saya mau tanya kepada hadirin, kira-kira senang nggak dengan Al-Quran? Senang nggak dengan orang yang banyak baca Al-Quran? Ya Allah. Al-Imam Syafi'i Muhammad Ibn Syafi'i Zainul Mabhab, tiap hari kata Imam Ghazali, beliau khatam Al-Quran. Tiap hari di bulan Ramadan sampai 2 kali khatam Al-Quran Karim. Al-Imam di mana 2 kali di salat, dalam mengerjakan ibadah salat, karena Al-Quran dibaca dalam salat jauh lebih besar pahalanya dibandingkan di luar salat. Sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi shalah, kana lahu bi kulli harfin 100 hasanah." Siapa orang yang baca Al-Quran dalam mengerjakan salat, satu hurufnya 100 kebaikan. Wa man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi shalah, kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Barang siapa yang baca Al-Quran Karim dalam mengerjakan salat ketika duduk, setiap hurufnya 50 kebaikan. Wa man qara'a al-Qur'ana kharij as-shalah, ya Allah, kharij as-shalah, kana bi kulli harfin 25 hasanah. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar salat, wa huwa ala taharah, dalam keadaan berwudu, maka setiap hurufnya 25 kebaikan. Wa man qara'a al-Qur'ana ala ghairi taharatin, kana bi kulli harfin 10 hasanat. Dan barang siapa yang baca Al-Quran tanpa mempunyai wudu, tapi jangan membawa Al-Quran, tapi hafalah seperti kita misalkan dipanggil dalam acara tahlim, ayo baca Yasin, apa Yasin? Ayo baca Fatihah, tapi nggak menyentuh, la yamassuhu al-dhahirun. Orang yang baca Al-Quran tanpa mempunyai wudu, setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau punya wudu 25 kebaikan. Kalau dalam saat ketika duduk 50 kebaikan. Kalau berdiri 100 kebaikan. Kira-kira paling baik mana? Paling baik? Tapi ini Masya Allah, Al-Imam Syafi'i 2 kali khataman. Imam di bulan Ramadan yang paling isi Ramadan. Ya Allah, kalau ibadah Ramadan jauh lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Ya Allah, Ramadan Al-Imam Syafi'i sampai 2 kali khataman Al-Quranul Karim. Di mana? Dalam sholat. Masya Allah, ini baca apa? Kira-kira senang nggak orang yang banyak Quran? Senang nggak? Senang nggak? Senang nggak kepada orang yang banyak baca Quran? Senang nggak dengan Al-Quran? Kalau mau tanya jujur, kira-kira berapa kali kita baca Quran dalam seharinya? Ada 10 juz? 10 juz ada nggak? 5 juz? 1 juz? Paling-paling beberapa lembar. Betul. Maka di sini pernah ditanyakan kepada Al-Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, "Ma dawa'u man yatasaqqabu al-khairat wa yamil ila syahawat?" Bagaimana apa obatnya orang yang malas dalam ibadah kepada Allah, condong dalam berbuat maksiat,
Yuhibbu al-khair, cinta dengan kebaikan, cinta dengan orang-orang yang baik. Fa'alam an li hadzal amri asbaban arba'ah. Ketahuilah sebabnya ada 4 perkara. Bagaimana obatnya? Dengan 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Pertama kali, al-jahlu wa izalatuhu bil ilmi nafi'. Jahal, kebodohan, gara-gara bodoh, masya Allah, nggak ngerti ibadah, akhirnya malas ibadah kepada Allah. Coba kalau ngerti ibadah, ya Allah, pahalanya sangat besar. Contoh rakaatul fajr khairan minad dunya wa ma fiha. Habis adzan subuh, sebelum sholat subuh, kerjakan sholat sunnah 2 rakaat saja, khairun minad dunya wa ma biha, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Sunnatul fajr, Pak. Sunnatul subuh, sunnatul fajr 2 rakaat. Ada nggak kira-kira setahun? Ada nggak setahun? Sunnatul fajr ada nggak setahun? Di Padima aja. Si ngantuk. Ada yang ngantuk? Minum kopinya, minum. Masya Allah. Di rumah kalau mau macam-macam minum kopi udah semangat. Sunat fajar setahun? Ada setengah tahun? Sebulan? Sehari? 1 jam? Paling mungkin 5 menit selesai. Ya sebentar selesai. Itu 5 menit kalau panjang, kalau lebih cepat lagi. Masya Allah. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat sunnatul fajr lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ini sunnah, Pak. Bagaimana sholat subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isyanya, jumatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, majlis ta'lim, tak lain sebagainya. Contoh yang kedua yang sunnah saja. Lau anna rajulan shoma yawman tatawwu'an thumma utiya min al-ardi dhahaban lam yastawfi dawabahu duna yawm hisab. Kalau ada hamba Allah berpuasa sunnah sehari saja, sunnah, bukan wajib, bukan Ramadan, bukan sunnah sehari bukan. Kemudian diberikan emas sepenuh bumi ini, masih belum cukup dengan pahala yang disediakan Allah di hari hisab. Kira-kira emas 1 gram berapa harganya? Berapa? Laki-laki harus paham, perempuan yang baru paham. Yang saya ke pasar perempuan, ya. Tapi duit keluar dari laki-laki. Masya Allah, ya Allah. Kira-kira kalau 1 kilo berapa ya? 1 kilo mahal apa 1 kilo? Kira-kira majlis ta'lim ini dipenuhi dengan emas, kira-kira berapa? Kira-kira 1 setu berapa?